Corona, corona, dan corona. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan apa itu corona atau COVID-19. Ya, corona merupakan suatu virus di mana dia menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona sudah menjadi fenomena yang banyak menimbulkan kekhawatiran bagi semua orang. Jumlah yang terinfeksi pun semakin hari semakin bertambah. Tidak hanya di negara lain, di Indonesia pun juga sama bertambahnya. Semakin banyak korban setiap hari. Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona ini merupakan masalah kita bersama. Karenanya, perlu adanya kesatuan dan persatuan masyarakat dalam menghadapi dan menghalau pandemi. Mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit, serta pemerintah tidak boleh egois. Kita harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, serta melakukan semuanya sesuai dengan porsinya. Dalam hal ini, pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk taat dan selalu patuh dengan himbauan COVID-19 ini. Berikut merupakan beberapa interview saya dengan beberapa narasumber berkaitan tentang kepatuhan masyarakat dengan himbauan pemerintah tentang COVID-19 ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Solika. Beliau merupakan pengurus muslimat dari Desa Banjaran ini. Saya ingin bertanya Ibu tentang COVID-19 di Desa Banjaran ini. Selaku pengurus muslimat di desa ini, apa yang telah dilakukan pengurus untuk menghimbau masyarakat agar taat tentang COVID-19 ini, Bu? Ya, sementara ini kan sudah libur beberapa bulan, hampir 3 bulan. Terus sementara ini memang diliburkan dulu untuk mencegah penularan COVID-19. Oh, berarti semua kegiatannya diliburkan? Diliburkan ya semua. Terus untuk melanjutkan kegiatan di muslimatnya itu bagaimana Ibu untuk mengantisipasi tentang keliburan ini? Ya, sementara ini sudah libur hampir 3 bulan, terus ini sudah masuk kembali, tapi cuma pengurusnya saja sama ketua kelompok-kelompok saja. Berarti hanya beberapa orang gitu? Beberapa ya? orang. Ini kan ada kegiatan di dalam pengajian muslimat, kan ada kegiatan arisan, koperasi. Ini kan untuk arisan itu cuma pengurus sama anggota kelompok. Oke, berarti biar tetap berjalan hanya pengurus dan anggota kelompok saja yang masuk gitu ya? Iya, sekitar 10-12 orang. Berarti tetap memberlakukan distancing gitu ya Pak, ya Bu ya? Iya, selalu anggota pakai masker. Oke, berarti dalam kegiatan muslimat pun orang ibu-ibu wajib memakai masker dan juga harus jaga jarak gitu ya Bu? Iya, pakai masker, jaga jarak ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Solika sebagai pengurus muslimat di Desa Banjaran. Saya sudah bersama seorang narasumber, ia adalah Mbak Nanda. Dia merupakan salah satu pemuda Karang Taruna di Desa Banjaran ini. Oke, Mbak Nanda, saya ingin bertanya, menurut Anda bagaimana pendapat Anda tentang sikap masyarakat di Desa Banjaran ini tentang himbauan COVID-19? Di desa saya itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, karena 50% itu dari masyarakat yang udah tua, kayak berumur 30 ke atas, itu memang kalau misalkan untuk disuruh memakai masker atau memakai hand sanitizer atau sabun, cuci sabun itu susah. Susah. Menurut Jadi saya susah. Ada kesulitan untuk mereka menjadi taat peraturan dari pemerintah gitu ya Mbak ya? Iya, karena menurut mereka kalau pakai masker itu pengap. Jadi warga di sini melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menggunakan masker gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, sejauh ini apa yang telah dilakukan kepala desa maupun perangkat desa untuk menghimbau masyarakat agar lebih taat tentang himbauan COVID-19 ini Mbak? Sejauh ini sih kepala desa sudah memberikan cairan disinfektan yang diberikan kepada beberapa RT untuk melakukan penyemprotan ke masing-masing rumah, seperti di ruang tamu, di halaman depan, seperti itu. Dan juga apakah dari perangkat desa memberikan bantuan ataupun informasi lebih lanjut tentang COVID-19 ini Mbak?
beberapa minggu kemarin dari pihak kepala desa udah memberikan informasi secara keliling ke seluruh warga di desa ini. Seperti itu. Apakah ada pembagian masker ataupun desinfektan ataupun hand sanitizer juga untuk masyarakat di sekitar sini? Kalau selama ini hanya 1 kali pemberian masker. Kalau disinfektan memang udah dikasih dari kepala desa. Kalau tentang hand sanitizer dan himbauan untuk mencuci tangan itu gimana? Itu sudah diberikan, tapi memang masyarakat di sini itu susah untuk menerima itu. Oke, berarti emang kurangnya edukasi tentang bahaya COVID-19 ini ya Mbak ya? Ya, Oke, terima kasih Mbak Nanda atas waktunya. Semoga masyarakat di sini lebih taat tentang COVID-19 ini dan lebih tahu bahaya tentang COVID-19 ini. Terima kasih Mbak. sama-sama. Oke, segitu wawancara saya dengan narasumber berkaitan tentang kepatuhan masyarakat tentang COVID-19 ini di Desa Banjaran ini. Terima kasih. Dari beberapa interview yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Banjaran ini masih careless atau masih kurang peduli dengan kebijakan pemerintah tentang himbauan COVID-19 ini. Mana yang harus disalahkan? Masyarakat atau pemerintah? Jawabannya tidak kedua-duanya. Kita harus bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini agar korban-korban yang berjatuhan tidak semakin banyak. Ingat kata Ibnu Sina, kepanikan adalah penyakit, sedangkan ketenangan adalah separuh obat. So, buat kalian selalu di rumah aja ya, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia agar imun kalian tetap terjaga. Sampai jumpa.